Di mana ajakan saya untuk menghasut? Coba sebutkan. Di mana ajakan saya, perintah saya, instruksi saya, permintaan saya untuk menghasut audiens, pendengar atau penonton yang hadir agar melawan pemerintah. Baik. Di mana? Kata-katanya letaknya di mana? Saya ingin membedakan antara perintah dan ajakan dan permintaan. Jadi direktif itu bisa bersifat perintah itu kalau untuk stick ya. Kalau permintaan itu direktif requesting istilahnya. Nah, tadi yang saya mengatakan adanya hasutan itu ketika penggunaan kata kita, karena kita itu impulsif. Kata apa? Kata apa? Ulangi. Penggunaan subjek kita dalam kalimat Anda itu menyatakan secara impulsif bahwa Anda dan audiens itu berkehendak untuk melakukan perlawanan kepada siapa? Nah ini yang tidak disebutkan karena implisit, tapi dari analisis tema karena ya di sini ada bilang pemerintah kok. Di BAP ada bilang pemerintah. Ya karena ada analisis tema yang analisis tema. Di sini Anda bilang pemerintah. Ya karena Anda sebutkan implisit ya. Karena ada analisis tema yang saya lakukan ya, bahwa yang dilakukan adalah penembakan ya. Dan itu saya rujuk bahwa itu menjadi syarat kontekstual bahwa yang maksud itu adalah pemerintah. Yang saya lawan, ingat saudara saksi ya, perhatikan betul-betul kata-kata saya. Ya. Yang Anda kan ahli bahasa, anak kecil juga tahu, sebagaimana tadi Anda bilang. Yang kita lawan kezalimannya, haram menjatuhkan pemerintah yang sah. Itu kata-kata saya. Anda harus ingat. Iya, kejolimannya itu ya. Yang bisa itu kejoliman pemerintah. Iya. Nah, menurut Anda kezoliman pemerintah, saya tidak bilang lawan pemerintah yang zolim. Apakah ada kata-kata seperti itu di sini? Beda. Lawan pemerintah yang zolim dan lawan kezoliman pemerintah. Beda. Pertanyaannya, ada apa tidak saya bilang lawan pemerintah yang zolim? Tidak ada. Tidak ada. Yang ada lawan kezoliman pemerintah. Nah, kalau untuk melawan kezoliman, siapapun, mau pemerintahnya kayak, mau ulamanya kayak, mau orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, suami kepada istri, istri kepada suami, siapapun yang berbuat zolim wajib dilawan. Mau kawan, mau lawan, mau siapapun itu. Jelas di sana yang kejoliman pemerintah. Karena pemerintah yang Oke, berarti kalau nggak dilawan harus didukung kezaliman pemerintah. Ya, tidak harus didukung. Tidak mesti. Itu perlawanan katanya, lawan kata daripada Anda yang Anda sebutkan sebagai ahli berarti didukung dong. Saya tidak bisa langsung. Kalau misalnya saya Anda berkata lawan pemerintah, berarti harus mendukung. Saya mengatakan kezalimannya, harus mendukung ketidakadilan kepada rakyat, harus mendukung penindasan kepada rakyat, harus mendukung ketika pemerintah memihak asing, menindas pribumi, harus didukung. Jawab. Tidak begitu ya, Bu ya. Logikanya itu tidak sebelum itu. Ketika saya mengatakan Habib Rizik tidak gentak, tidak berarti Habib Rizik jelek. Itu tidak selalu begitu ya. Anda berkata ini sebenarnya gampang ya, enggak? Kan Anda udah bilang tadi, tidak ada kata-kata saya yang bilang melawan pemerintah yang zolim. Tapi dibalik lagi sama dia ketika saya bertanya. Jangan dibalik-balik. Dia udah bilang enggak tadi. Sekarang dibalik lagi pertanyaannya. Bengkok-bengkok, nggak konsekuensi sama omongan. Dasar pertimbangannya apa? Menurut tata bahasa bagaimana? Ya, di sana itu kejolimannya ya. Yang itu kritik yang mulia yang menyatakan posesif kepunyaan siapa pemerintah. Artinya yang dilawan itu pemerintah yang zolim ya. Dan ini tidak. Anda bisa membedakan tidak melawan kezolimannya seperti begini. Saya bilang sama Anda, Profesor namanya? Prof Andika, saya benci dengan kelakuan Anda. Bukan tentu saya benci kepada Anda, tapi kelakuan Anda yang saya benci, perbuatan Anda yang saya benci. Bukan saya benci kepada pribadi Anda. Saya tidak menyuruh melawan pemerintah. Yang saya lawan kezaliman pemerintah. Jangankan pemerintah, bapak ibu saya aja kalau buat zalim saya lawan. Ambil. Anda kadang nggak mengerti ini gampang.
gampang, bahasa gampang. Saja yang mulia silakan aja dia seperti itu. Ya, Bukan. saya hanya menjelaskan di sana ada kasarnya. Ya. Iya, cuma penjelasan Anda ini putar-putar. Apa putar-putar penjelasan Anda? Secara Tadi dia bilang yang mulia, tadi dia bilang ketika saya tanya, ahli sebentar. Ini ngomong. Tadi ketika saya tanya, dia secara bilang enggak. penjelasan hukumnya yang mulia ya. Silakan bagi kita bahas itu penanda politik, penanda posisi kepunyaan. Ya, artinya saya melihat bahwa di sana ada ciri, gitu ya. Ketika dikatakan kejolimannya, berarti kejoliman pemerintah. Persoalan dia menekankan, gitu ya, menekankan bahwa yang dilawan itu bukan pemerintahnya, tapi kejolimannya. Itu kan hanya penafsiran biasa. Sekarang begini, Anda Muslim, saya Muslim. Wajib nggak kita beriman kepada Al-Quran? Wajib nggak kita beriman kepada hadis? Wajib. Nah, pernah tidak Anda mendengar? Nanti saya artikan bahasa Indonesianya, kemudian Anda tafsirkan menurut Anda seperti ahli saksian. Afdalul jihad kalimatu haqqin au kalimatu adlin inda sultanin ja'ir. Itu kata Rasulullah. Artinya jihad yang paling utama yaitu bukan memegang pedang, bukan. Jihad yang paling utama bukan memegang pedang. Apa itu? Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran, menyampaikan yang hak, menyampaikan nasihat, menyampaikan yang benar kepada siapa? Kepada pemerintah yang zalim. Itu hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan dalam pernyataan saya tidak bilang pemerintah zalim. Karena dalam Islam hukum melawan kezaliman itu hukumnya wajib. Ya, kalau perspektifnya sudah dogmatis seperti itu, saya tidak bisa membantah. Nah, ya udah begitu, udah jawab cukup seperti itu sudah selesai. Kalau Anda tidak mau menjawab, udah selesai. Ya, dan dia bukan bertanya, dia tidak bisa bedakan mana kuliah dan mana bertanya. Tadi saya bertanya, coba Anda artikan, coba ayo, Anda artikan coba. Pertanyaan saya artikan. Menurut, artikan, saya bertanya, saya punya hak bertanya, artikan. Anda kan profesor, artikan. Bahasa Arab saya gimana? Bukan bahasa Arab, artikan bahasa Indonesia nya. Ya, artinya ketika dia meyakini kebenaran apa yang dia sampaikan. Oh, bukan itu maksud saya, artikan hadis tadi kan udah saya artikan. Nah, menurut Anda bagaimana persepsi bahasa Indonesia nya? Di sana ada kewajiban bagi setiap muslim untuk menyampaikan kebenaran sebagai jihad yang sebenar-benarnya itu adalah. Nah, itu ada di Islam apa Pak? Itu maksud saya begitu, saudara ahli. Cukup jawab tahu Anda. Kalau Anda nggak tahu, ya bilang aja nggak tahu, nggak ribet kok. Udah cukup. Nah, kita kan ada yang ada. Baik, sekarang Anda berkata kan tadi, coba saudara saksi ingatkan saya lupa. Saudara ahli, tolong ingatkan saya. Saya ini orangnya nggak pernah malu bertanya. Kalau memang nggak tahu ya saya bilang nggak tahu. Tolong ingatkan saya tentang pernyataan Anda yang Anda mengatakan masalah saya tadi kalau nggak salah ya. Anda berkata saya memberi pertanyaan yang sudah saya tahu sehingga tidak memberikan kesempatan kepada audiens untuk menjawab. Itu apa kata Anda tadi? Bahasa Inggris saya nggak ngerti soalnya implisit, positif, negatif, krotitif, protokopitif, protokopitif. Nggak ngerti seperti itu. Terus apa itu? Jadi yang dia sampaikan itu kalimat retoris. Retoris. Kalimat yang tidak menutup jawaban karena yang dia tanyakan dia jawab sendiri. Oke, udah benar. Karena tujuannya apa namanya apa? Retoris. Anda lihat saya dong. Retoris. Karena maksud dia bukan bertanya, tapi membagikan emosi audiens. Nah, jadi retoris itu apa? Pengertian retoris itu? Retoris itu kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Terus retoris itu untuk apa? Ya karena fungsinya apa? Dalam konteks Anda itu untuk membakar kesalahan efektif. Oh, dalam konteks saya. Ya. Sekarang saya tanya, kalau dalam konteks Al-Quran? Sudah menjawab. Dilihat Tidak bisa. Enggak, belum. Saya belum tanya itu. Baik. Al-Qari'ah. Tenang aja kasih, slow. Al-Qari'ah.
mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Di situ Allah Subhanahu wa taala bertanya dalam ayat itu, al-qari'ah. Allah menyampaikan dulu kiamat. Mal qari'ah, apa itu kiamat? Wa ma adraka mal qari'ah, dan apakah kalian tahu apa itu hari kiamat? Yauma yakunun nas kalfarasyid. Kiamat itu adalah yang dimana hari manusia Allah jadikan mereka bagaikan laron-laron yang berterbangan. Allah yang bertanya, Allah juga yang menjawab. Bagaimana pendapat Anda yang mulia saksi ahli? Untuk Allah punya hak istimewa pada besar. Ya, sebagai wakil samawi yang ya Allah yang bertanya, Allah yang menjawab, ya itu sebagai. Baik, sekarang hadis Nabi Muhammad SAW. Sekarang hadis. Alam tara ila barqin kaifa yamur wa yarji fi tarfati ain. Apakah kalian tidak melihat? Itu kan pertanyaan bukan? Apakah kalian tidak melihat? Jelas pertanyaan. Pertanyaan. Apakah kalian tidak melihat cahaya yang yang pergi dan pulangnya? Ya, yang pergi dan pulangnya itu sekedip mata. Nabi yang bertanya, Nabi juga yang menjawab. Ya, untuk manusia-manusia istimewa dan Allah ya saya tidak akan untuk menjawab. Baik, cukup. Itu dong. Nah, maksud saya begitu. Anda nggak usah kasih jawaban bertele-tele, gitu aja. Jawabnya tek. Saya ngasih pertanyaan gampang, Anda jawab udah gampang. Begitu lebih enak kan, kita cepat jadinya. Makanya tadi saya sempat ngomong ke pengacara-pengacara, kalau tanya itu tanya intinya aja, jangan tanya seribet sana kemari. Nggak ada apa-apa, memang nggak boleh begitu. Anak orang adil, nggak mau ke kanan ke kiri. Iya. Saudara saksi masih kuat ya? Anak siap saya lupa. Saya tertarik dengan pernyataan Anda yang dimana ini saya belum baca BAP Anda ya. Saya belum baca BAP nih. Nanti baru saya baca BAP. Belum. Saya masih belum baca BAP. Ini masih pernyataan Anda nih. Ya, berhasil dilakukan dengan pembacaan sholawat bersama-sama. Maksudnya berhasil saya telah menghasut, berhasil saya telah memprovokasi, berhasil saya telah menebarkan kebencian, berhasil saya telah menyebarkan berita bohong kepada audiens. Itu ciri keberhasilannya dengan apa? Dengan dilakukannya pembacaan sholawat bersama-sama pada akhir. Tolong Anda jelaskan. Berhasillah membangun kesamaan emotif ya, secara agama. Bahwa yang dikerjakan dalam konteks ini Habib itu membela kelahiran Muhammad SAW. Membela apa? Oh, membahas itu ya, membahas maulid Nabi Muhammad. Yang artinya happy gitu. Dan dia sedang membagikan rasa efektifnya karena ada turunan Rasul yang dia disakiti. Orang sholawat aja itu nggak harus habib. Mau orang biasa juga harus sholawat. Anda sholat pada sholawat. Nggak sah kalau nggak sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Di sini maksud Anda apa? Berhasilnya apa? Membangun emosi apa? Membangun kesamaan afektif. Apa yang dirasakan oleh Habib dengan audiens. Oh, jadi ciri menyalurkan emosi saya kepada audiens itu dengan bersolawat tadi. Dalam konteks memperingati kelahiran Nabi Muhammad, saya harus buatkan tema itu. Oh, berarti cirinya dari situ. Iya. Dengan bersolawat. Iya. Dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Iya. Oh, berarti ketika saya ingin menyalurkan emosi saya kepada Anda itu dengan solawat, kesamaan emosi. Iya, kesamaan emosi. Kan dalam konteks perayaan Maulid Nabi, ya, dia berbicara. Saudara saksi ahli, solawat itu tidak harus ada di Maulid Nabi. Tapi yang namanya Maulid Nabi itu pasti solawat. Bersolawat tidak harus di Maulid Nabi. Tapi kalau peringatan Maulid Nabi, ya pasti bersolawat. Anda paham gak? Sudah dalam konteks itu dia sepakat. Ya udah, jawabannya tetap itu. Ya.
Tetap itu. Ya. Berarti di sini Anda menuding sholawat itu adalah sebagai suatu perkara yang dimana bisa menyalurkan emosi seorang penceramah kepada audiensnya. Iya dong? Jawab. Saya tidak begitu, saya berpendapat. Iya, kenapa Anda tadi kan? Anda jawab. Yes, pendapat saya begitu. Oh, pendapat dia bahwasanya sholawat adalah suatu perkara yang dimana perkara itu bisa menyalurkan emosi sang penceramah kepada audiensnya. Nah terus sekarang kalau penceramahnya kiai-kiai bangsa, kiai-kiai bejat yang niatnya tujuannya bukan menghidupkan Islam, cari hidup dalam Islam, cari hidup dalam agama, cari hidup dalam dakwah, terus kera-kera bersorban yang kalau ceramah pasang tarif, dia ceramah, dia selawat, berarti dia menyalurkan emosinya juga. Jawab. Tidak di luar kemampuan saya. Karena itu di luar kemampuan